Hai guys, bayangin kamu lagi naik menara super tinggi bareng sahabat, terus tiba-tiba ada kejadian yang bikin semuanya kacau. Gimana ya rasanya terjebak di ketinggian ratusan meter tanpa jalan turun? Nah, di video ini aku bakal nyeritain satu film seru yang rilis di tahun 2022. Dan film ini sempat viral banget guys. Judulnya Fall. Film ini nyeritain tentang dua orang wanita yang bersahabat dan punya hobi eksplor hal-hal ekstrim gitu. Sayangnya karena sebuah tragedi, mereka kejebak di ketinggian. Gak bisa turun dan gak ada yang nolongin. Kira-kira dua sahabat ini bakal selamat atau enggak ya guys? Ya daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu buat like video ini, terus jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi suatu hari ada pasangan suami istri yang lagi asik manjat tebing. Yang cewek ini namanya Becky. Dan ada juga satu cewek rambut pirang yang ikutan juga nih guys. Sahabat mereka namanya Hunter. Pas cowok ini mau masangin pengait ke celah lubang tebingnya, dari dalamnya keluar seekor burung yang bikin cowok itu kaget. Dan ngeri banget, pegangannya nggak sengaja kelepas. Becky dan Hunter langsung panik banget dan berusaha buat nolongin cowok ini. Ya, tapi sayang guys, karena pengaitnya yang longgar, tali penyelamat si cowok kelepas. Dia jatuh dari ketinggian dan nggak selamat. Gara-gara kejadian itu, Becky yang kehilangan suaminya jadi kelihatan stres. Dia terus-terusan menghibur diri dengan mabuk-mabukan. Bahkan ayahnya yang udah khawatir sama kondisi anaknya ini juga nggak bisa ngelakuin apapun. Padahal kehidupan kan jalan terus. Si ayah pengen anaknya ini cepat move on. Nah, setelah berbulan-bulan Becky ngurung diri dan nggak ada kabar, Hunter akhirnya datang. Dia khawatir sama kondisi sahabatnya ini, terus dia juga ngajakin Becky buat kembali ngelakuin hal-hal menantang. Kayak mereka suka dulu, explore hal-hal menegangkan, seperti manjat ketinggian. Soalnya Hunter dapat info, ada sebuah menara yang menarik yang ketinggiannya sekitar 600 meter. Menantang adrenalin banget kan buat dipanjat. Ngedenger tawaran itu, Becky langsung nolak. Soalnya semenjak kejadian waktu itu, keberaniannya buat manjat udah hilang. Tapi tiba-tiba Becky keinget sama nasihat suaminya. Kalau takut mati, mending gak usah hidup. Makanya nih, dia akhirnya mutusin buat ikut aja sama Hunter dan mulai bangkit lagi dari kesedihannya. Di perjalanan, Becky juga baru tahu kalau Hunter sekarang udah jadi YouTuber terkenal, guys. Orang-orang senang nontonin dia ngelakuin hal menegangkan di vlognya. Di perjalanan, ayah Becky juga sempat nelpon, tapi sayang, Becky-nya nggak ngangkat. Setelah naik mobil seharian, masih nggak nyampe-nyampe karena menaranya tuh jauh banget. Akhirnya mereka mutusin buat istirahat dulu. Di situ, Hunter cerita kalau menara yang bakal mereka panjat sekarang udah ditutup. Udah nggak ada yang datang ke sana. Dan nggak lama lagi, menaranya juga bakal dihancurin. Makanya, sebelum hilang, Hunter pengen nahlukin tempat itu. Besoknya, mereka ngelanjutin perjalanan. Biasalah, YouTuber sambil bikin video dulu. Karena nggak fokus, mobil mereka hampir aja nabrak truk. Untung Hunter gercep injek rem. Dan vlognya diberhentiin aja deh, soalnya berbahaya. Pas udah deket, mobil mereka terpaksa harus berhenti. Soalnya wilayah menara itu gerbangnya digembok. Mobil mereka nggak bisa lewat. Dan sebenarnya udah ada peringatan kalau tempat itu berbahaya. Tapi mereka berdua tetap nekat. Udah gitu, nggak jauh dari menara, mereka sempat ngeliat ada burung kematian yang lagi asik makan hewan lain. Seremnya, hewan yang dimakan itu belum benar-benar meninggal, guys. Masih hidup. Tapi Hunter malah mikir, menarik nih buat jadi konten. Dia foto dan diupload ke sosmednya. Setelah sampai depan menara, Hunter kelihatan semangat banget dan gak sabar buat cepet-cepet naik. Beda nih sama Becky yang tiba-tiba punya firasat buruk. Dia takut dan pengen pulang aja.
terlalu tinggi guys, 600 meter. Di situ Hunter meyakinin Becky kalau dia pasti bisa ngalahin semua ketakutannya. Hunter juga masangin tali panjang supaya tubuhnya dan Becky selalu terhubung, biar lebih aman. Setelahnya mereka berdua mulai manjat menara itu dengan hati-hati. Nah, tapi kelihatan guys, pas mereka naik, bangunan menara goyang-goyang kayak rapuh karena emang struktur bangunannya udah nggak kokoh dan tua banget. Bahkan tangga-tangganya juga gampang lepas. Untung mereka masih bisa lanjut. Dan semakin ke atas semakin kelihatan. Baut-baut bangunannya udah hampir pada copot. Becky sebenarnya udah punya firasat buruk. Tapi Hunter malah makin semangat. Nanggung kan, bentar lagi mereka sampai atas. Pas Becky manjatnya udah hati-hati, Hunter malah sengaja dong ngegoyang-goyangin tangganya. Iseng banget kan? Becky sampai ketakutan. Dan sialnya satu baut yang terlepas. Dua cewek ini masih nggak sadar. Dan lanjutin aja nganjak menaranya. Sampai akhirnya Hunter udah duluan sampai di puncak menara. Dan lagi-lagi pas Becky mau nyusul, baut tangganya lepas lagi. Tetap aja, Becky dan Hunter masih belum sadar. Mereka udah kesenengan karena di puncak menara, pemandangannya kelihatan indah banget. Dan buat ngabadiin semuanya, mereka berdua sibuk selfie, bikin video pakai drone. Masih belum puas, Hunter sampai gelantung di besi buat dapat foto yang ekstrim, biar banyak yang like. Becky yang sebenarnya takut, juga disuruh pose yang sama gantungan ngeri gini. Dan setelah manjat menara itu, keberanian Becky jadi kembali. Dia mau semangat lagi ngejalani hidupnya. Becky juga sempat namburin abu suaminya dari atas menara. Dia udah ikhlas melepas kepergian suami yang dicintainya itu. Setelah puas, mereka mulai siap-siap untuk turun. Becky mau turun duluan nih. Baut-baut yang tadi longgar kelepas dong. Ngeri banget, tangganya lepas. Becky gelantungan dan itu tinggi banget, 600 meter. Untung di tubuh Becky dan Hunter kepasang tali penghubung. Sekuat tenaga, Hunter berusaha menarik sahabatnya itu supaya bisa balik naik ke atas. Walau selamat, Becky dan Hunter ngeliat kalau tangga turunnya udah lepas semua karena kejadian tadi. Malah karena posisi mereka terlalu tinggi, handphonenya juga nggak dapat sinyal. Mereka nggak bisa minta bantuan. Udah gitu, tas yang isinya makanan, drone juga jatuh nyangkut di parabola di bawah. Keadaan juga semakin buruk karena ternyata paha Becky luka parah gara-gara kejadian tadi. Hunter berusaha nolongin sahabatnya, luka itu dia tutupin pakai kemejanya. Di keadaan yang kacau gini, mereka cuma bisa nunggu bantuan. Masalahnya, wilayah sekitar situ benar-benar terbengkalai dan sepi. Nah, tiba-tiba aja Hunter kepikiran sebuah ide. Dia kan punya banyak follower, terus sinyal di bawah harusnya lancar-lancar aja. Makanya nih, dia nyoba bikin status minta pertolongan. Terus, handphonenya diikat pakai tali pengaman yang mereka punya. Sayangnya, sampai talinya udah ujung juga, handphonenya masih belum dapat sinyal. Karena nggak ada cara lain, mereka akhirnya punya ide. Handphone itu harus dijatuhin ke bawah. Supaya nggak pecah, Hunter masukin handphonenya ke sepatu. Udah gitu, pas coba ngeliat pakai teropong, di sekitar menara mereka, cuma ada burung kematian. Pas diamatin lagi, kebetulan banget ada seorang bapak jalan di sekitar situ sama anjingnya. Sayangnya mereka udah teriak, Becky sampai ngelemparin sepatunya. Si bapak itu tetap nggak sadar kalau di atas menara ada orang. Emang tinggi banget sih menaranya, nggak kelihatan. Dan di situ kita bisa lihat juga ya handphone Hunter yang dilempar tadi. Ternyata pecah guys. Gagal. Sampai akhirnya Becky dan Hunter ngelihat kalau si bapak tadi nyamperin temennya mau camping. Saat itu, Becky dan Hunter nyalain suara cahaya supaya orang-orang yang lagi camping sadar dan nyelamatin mereka. Berhasil guys. Orang-orang itu sadar kalau Becky dan Hunter ada di atas. Tapi bukan yang ditolong, mereka malah ngelihat ada kesempatan. Mobil Becky dan Hunter yang ada di bawah malah dibawa kabur.
Karena rencananya terus-terus gagal, Becky dan Hunter mulai putus asa. Mereka udah pasrah. Dan akhirnya mereka jadi curhat-curhatan aja. Sampai ada satu kesempatan, Becky nanyain soal tato di kaki Hunter. Dan di situ akhirnya terbongkar kalau di belakang Becky, Hunter dan suaminya ternyata sempat punya hubungan spesial. Mereka selingkuh. Di posisi yang terpojok kayak gini, Hunter cuma bisa jujur dan minta maaf. Nah, keesokan harinya, walau Becky masih sakit hati, dia dan Hunter tetap kompak buat nyelamatin diri. Mereka juga keinget sama drone yang ada di dalam tas. Jadi kali ini Hunter nyoba turun pakai tali mau ngambil tas perlengkapan mereka yang nyangkut di parabola. Walau awalnya sempat kesusahan, Hunter akhirnya berhasil meraih tas itu. Pas mau balik, tasnya udah nyangkut. Tapi pegangan Hunter sempat kelepas. Untungnya Hunter masih tetap selamat. Dan tali itu mulai ditarik lagi sama Becky. Setelahnya mereka nulis pesan minta tolong dan nerbangin kertas itu pakai drone. Baru aja terbang, baterai drone-nya tiba-tiba melemah. Makanya nih, drone itu terpaksa mereka balikin lagi. Nah, pas lihat di puncak ada lampu, Becky jadi dapat ide buat mindahin daya dari lampu itu ke drone-nya, biar kecas. Kalau kakinya terluka, Becky tetap berjuang manjat sampai ke puncak. Udah di atas, dia juga susah untuk bertahan di posisi itu. Sementara burung kematian yang berterbangan juga berusaha menyerang dia berkali-kali. Untungnya, Becky berhasil ngecas drone-nya sampai penuh. Dan di saat yang penuh perjuangan, Becky jadi keinget sama ayahnya yang selalu dia cuekin. Kalau ada kesempatan, dia pengen ngucapin permintaan maafnya. Gak lama, Hunter dan Becky mulai beraksi nih guys, nyalain drone-nya. Emang sial banget. Lagi-lagi usaha mereka itu gagal. Drone yang diterbangin malah ketabrak dan hancur. Bener-bener gak ada harapan. Becky dan Hunter cuma bisa pasrah. Nah, satu-satunya kesempatan terakhir, Becky masih pegang handphone kan? Dia nyoba lagi ngejatuhin handphonenya, cuma dia udah gak punya sepatu. Jadi, dia minta punyanya Hunter. Hunter malah bilang kalau gak bisa. Soalnya, dia ada di bawah. Di situ, Becky baru sadar kalau kemarin Hunter tuh bener-bener jatuh. Yang berhasil dia naikin cuma tasnya. Dan tubuh Hunter yang udah gak bernyawa ada di atas parabola. Ngeri banget, dimakanin sama burung-burung kematian. Jadi karena gak sanggup ngadepin ini semua sendirian, Becky cuma halu, nganggap kalau Hunter masih hidup. Di situasi yang udah bener-bener kacau, Becky cuma bisa nangis, mandangin foto-foto kenangannya. Dia juga sempat bikin video permintaan maaf, berharap si ayah masih bisa melihat videonya. Kalaupun nanti dia nggak selamat. Nah, di sisi lainnya, ayahnya Becky ternyata khawatir anaknya nggak bisa dihubungin. Dia mulai menyelidiki lokasi keberadaan anaknya. Keesokan harinya, Becky yang udah mulai lemah digigitin juga sama burung kematian. Kali ini Becky lebih ganas. Burung kematian itu dia tangkap dan dia makan aja. Ya, walau mentah-mentah. Setelah makan, Becky jadi cukup kuat. Dia ngeberaniin diri buat turun ke parabola. Di situ masih ada tubuhnya Hunter. Setelah ngetik pesan minta tolong buat dikirim ke ayahnya, telepon itu dia masukin ke sepatu Hunter, terus dimasukin lagi ke tubuh Hunter yang udah terkoyak. Dia juga terpaksa ngejatuhin tubuh Hunter buat mastiin handphonenya bisa mendarat dengan utuh, nggak hancur kayak sebelumnya. Dan akhirnya setelah perjuangan panjang, cara itu ternyata berhasil. Ayahnya Becky dan pihak kepolisian udah nemu lokasi menaranya. Becky akhirnya berhasil dan bisa nyamperin langsung permintaan maafnya untuk si ayah yang paling dia sayangi. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana guys, seru dan bikin deg-degan kan? Nah, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, terus subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video lainnya dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.